Pada sore hari ini kita akan mencoba mendiskusikan satu tema yang menurut saya sangat penting karena tema ini bukan belakangan ya, mungkin sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita, hanya saja karena sekarang adanya sosial media, kemudian fenomena ini semakin banyak orang tahu. Fenomena tersebut adalah fenomena menyakiti diri sendiri, atau kalaupun bahasa Inggrisnya adalah self harm gitu. Dan seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu ada salah satu kasus di daerah Bali, satu sekolahan itu ada siswa berjumlah 49 orang dan semuanya perempuan, itu melukai tangannya begitu. Dan saat diadakan semacam investigasi, itu 40 orang itu melakukan sayatan sebanyak 1 kali, kemudian sisanya atau sebanyak 9 itu melakukan sayatan sebanyak 2 kali. Tentu fenomena ini bukan fenomena yang biasa terkait sebuah upaya untuk menyakitin diri sendiri. Upaya untuk menyakitin diri sendiri itu karena adanya tekanan secara psikologis yang dialami oleh si siswa, atau biasanya itu menyerang ke remaja yang beranjak remaja begitu ya. Kemudian kalau saya baca setelah mereka melakukan itu, ternyata mereka sebenarnya juga melakukan penyesalan. Tapi mereka sebenarnya setelah melakukan penyayatan misal terhadap diri sendiri, sebenarnya tidak hanya penyayatan ya, juga ada kasus mereka membenturkan kepalanya ke dinding, kemudian juga ada yang agak ekstrim juga, saya baca di berita itu menempelkan tangannya di knalpot pada kondisi yang sangat panas. Itu kan sangat luar biasa gitu, betapa sakitnya. Tetapi ternyata setelah mereka melakukan itu ada kepuasan, walaupun sebenarnya nanti mereka menyesal begitu. Nah, pada sore hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait hal itu, tetapi sebelum kita berdiskusi soal itu, kami memberikan kesempatan kepada Mbak Dina untuk memberikan pengantar diskusi, baru nanti Pak Jaim akan melakukan pendalaman yang kemudian kita kaitkan juga dengan apa yang selama ini sudah kita tekuni terkait kajian sifat Nabi, kuadran warna. Mbak Dina, mohon berkenan untuk cerita terkait tema yang sore ini kita angkat. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih banyak Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zaim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk cerita di sore hari ini, sebagai sedikit pemantik barangkali dari kasus yang pernah saya temui seperti itu. Beberapa sebulan kemarin itu kebetulan ada rekan saya di dunia pendidikan, dia sedang membantu sebuah sekolah gitu ya. Nah, salah satu siswanya di sekolah tersebut itu tertangkap oleh kepala sekolahnya melakukan self harm gitu ya, melakukan menyakiti diri sendiri. Siswa ini mungkin saya cerita dulu latar belakangnya, bahwa sekolah ini sekolah berasrama baru, kemudian jadi siswanya belum banyak, sehingga alhamdulillahnya menjadi mudah terdeteksi gitu kasus ini. Siswa kelas 11 laki-laki, karena konon dari penelitian self harm itu lebih banyak terjadi pada wanita. Tapi ini case-nya adalah pada remaja pria gitu, umur kelas 11 itu umur berapa ya? Mungkin 16 tahun. Ya, nah siswa ini ditemukan itu menyayat tangannya, gitu, seperti itu, menyayat tangannya, lalu dengan kaca gitu ya, dengan potongan kaca. Alhamdulillah kepala sekolahnya melihat seperti itu, lalu kemudian akhirnya diajak ke saya, jadi datang. Jadi buat saya bukan terapisnya, tetapi saya jadi jadi ibu asuhnya barangkali ya sementara gitu, karena akhirnya terapinya itu tidak saya yang lakukan.
tapi saya sempat beberapa kali ketemu Ananda ini gitu ya. Jadi latar belakangnya mudah-mudahan ini karena untuk proses belajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak menyampaikan namanya, tapi mudah-mudahan ini juga bukan bermaksud membuka confidentiality dari case-nya klien gitu, karena memang bukan klien sih, jadi memang sahabat aja gitu ya, ibu asuhnya anak ini gitu. Nah, jadi anak ini cerita gitu bahwa ini anak pertama laki-laki, kemudian dia punya dua adik perempuan. Latar belakang keluarganya tidak terlalu berada gitu ya, jadi memang orang tuanya cukup sibuk gitu untuk mencari nafkah. Lalu tinggalnya di rumah bersama ayah, ibu, dan dua adiknya. Lalu di sebelahnya ini ada rumah neneknya gitu. Jadi rumah ibu dari ayahnya. Nah, Ananda ini mengaku tidak dibesarkan oleh sosok ayah yang kurang memperhatikan dia gitu ya. Jadi cenderung cuek, jadi ayahnya karakternya sampai sekarang itu dia nilai itu cenderung cuek, kemudian juga keras gitu. Kalau dia nakal itu ya dipukul, lalu tidak terbangun situasi bisa curhat-curhatan lah di rumah, bisa ngobrol secara open di rumah. Nah, dia cukup beberapa tahun jadi anak tunggal gitu ya, sampai akhirnya adiknya lahir. Nah, kemudian dia mempersepsi juga bahwa orang tuanya memperlakukan adik-adiknya dengan dirinya itu berbeda gitu. Jadi kalau saya sih berhipotesa keadaan ekonomi orang tuanya itu sudah lebih membaik gitu pada saat adiknya lahir, sehingga ketika adik-adiknya ini memiliki kebutuhan dan mereka sampaikan itu mudah untuk dipenuhi. Nah dari situ dia menilai kok ayah ibu nggak adil sih kalau sama adik-adik tuh kayaknya cepat memenuhi permintaan mereka, tapi kalau ke saya enggak, seperti itu. Itu ceritanya gitu ya. Jadi dia merasa dibedakan dan ekspresi sayang dari orang tua itu memang jarang diperlihatkan gitu. Jadi menurut dia juga dia itu pertama kali dipeluk itu pada saat dia lolos masuk ke SMK. SMK-nya cukup bagus gitu ya, SMK berasrama ini yang sekarang. Nah, Ananda ini juga kecilnya bercerita bahwa dari kecil, dari TK, dia ini sering dibully gitu. Sering dibully karena teman-temannya menilai dia. Jadi dia mempersepsikan teman-temannya menilai dia ini sosok yang feminin gitu, feminin. Karena kebetulan lingkungan rumahnya adiknya perempuan, gitu ya. Adiknya perempuan 2. Sepupu-sepupunya banyak perempuan, sahabat-sahabatnya juga banyak perempuan. Nah, mungkin jadinya perilakunya akhirnya banyak identifikasinya ke sana, apalagi tidak cukup dekat dengan ayahnya seperti itu. Jadi dia dari dulu memang sudah sering diejek katanya, jadi cengeng, sensi gitu ya. Dan ketika sampai dia tuh ngerasa aduh capek banget sih, pusing gitu, lelah gitu, karena dia sendiri akhirnya menilai dirinya memang self worth-nya itu ya, harga dirinya itu juga menjadi kurang gitu ya, menilai dirinya kurang, sehingga dia juga ngerasa sedih gitu ya karena sering diejek, dan ejekan itu dia internalisasi sebagai identitas dirinya gitu. Jadi dia semakin menilai dirinya itu memang nggak punya kemampuan, nggak punya kelebihan apa-apa gitu. Nah, dari TK sampai dia SMP, kalau dia lagi lelah, lagi tidak nyaman gitu, maka dia akan datang ke rumah neneknya untuk mengadu, karena di rumahnya dia tidak terbiasa mengadu mungkin ya dulu kecilnya. Jadi sampai besarnya juga dia nggak bisa tuh cerita sama ibu sama ayahnya. Pembicaraan di rumah itu lebih pada udah makan belum, udah sholat belum, udah ini gitu, lebih seperti itu. Akhirnya dia setiap merasa tidak nyaman dia akan curhatnya ke nenek gitu.
Dan hal lainnya adalah dia suka lari karena ini daerah Parung gitu ya rumahnya, dia masih punya lokasi yang cukup luas, jadi dia biasanya tuh suka melampiaskan emosinya, perasaannya itu dengan pergi ke tengah sawah dan menjerit. Dia bilang seperti itu, dia menceritakan seperti itu. Nah, ketika masuk asrama, cowok semua asramanya, perilaku yang agak dia nilai seperti agak feminin tadi itu kan semakin menonjol gitu ya. Karena yang lain kan ya cowok-cowok gitu. Nah, dia semakin mendapat tekanan, dia merasa semakin mendapat tekanan. Sudah mulai juga ada bully-bully secara fisik gitu ya. Ya kata-kata yang nggak nyaman lah ya. Udah sama dia dipanggilnya Miss apa gitu kalau nggak salah. Dan dia merasa nggak ada tempat mengadu ketika di asrama gitu. Lalu salah satu cara dia melampiaskan emosi yang tidak enak itu kan salah satunya lari ke sawah gitu ya waktu itu. Selain ke neneknya ke sawah. Nah kalau di asrama ini nggak ada tempat seperti itu. Jadi tuh memang space-nya pun terbatas. Lalu saya tanya ada tempat olahraga apa kalau di asrama gitu ya. Nah itu belum ada karena memang masih baru barangkali ya sekolahnya. Jadi itu belum ada. Jadi langsung saya kebayangnya, aduh anak cowok, energinya kan besar gitu ya. Nah ini sarana ini juga belum ada. Akhirnya satu hari dia uji coba aja sih sebenarnya gitu ya. Coba-coba aja di bawah pohon, di dekat asrama itu ada pohon, dia menyayat tangannya. Menyayat tangannya. Terus pada saat dia menyayat tangannya, ini cerita dia ya. Pada saat dia menyayat tangannya, itu seperti banyak beban itu yang terangkat, dia bilang seperti itu. Sakit di tangan itu menyedot perhatian dia, menyedot fokusnya, sehingga dia lupa dengan kesedihan-kesedihannya, perasaan tertekannya, perasaan ngerasa apa ya, yang sedikit putus asa gitu, bahwa kok ini nggak selesai-selesai sih masalahnya, ini lagi gitu ya, dibully lagi, aku tuh kok begini amat sih gitu. Nah itu tersedot emosi negatifnya itu dari rasa sakit ketika dia menyayat. Nah seperti itu. Nah karena pernah mengalami rasa itu, akhirnya dia melakukan yang kedua kali dengan menyayat tangannya. Nah akhirnya pihak sekolah kan semakin ekstra ketat gitu ya. Jadi waktu dia menyayat yang kedua kali itu akhirnya datang ke saya gitu, guru datang membawa anak ini ke saya, ngobrol-ngobrol, kemudian Ananda ini menceritakan yang tadi itu di pertemuan berikutnya. Tapi 1 minggu kemudian, jadi waktu itu saya ngajak Ananda, jadi di pertemuan pertama itu belum ada kesempatan untuk Ananda ini bercerita kepada saya, karena memang diantar guru gitu ya, mungkin dia nggak nyaman. Sehingga minggu berikutnya saya minta hanya Ananda aja yang ngobrol sama saya. Nah ini ngobrol ini, semuanya diceritain, tapi pada saat dia bercerita itu saya ngelihat kok ada guratan gitu di lehernya gitu. Saya tanya itu apa? Saya ikat leher saya dengan tali, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya dia ceritakan bahwa menggores tangan itu sudah tidak dia lakukan. Pertama alatnya disembunyikan oleh guru, jadi diprotek banget gitu. Dan yang kedua saya butuh tingkat kesakitan yang lebih tinggi gitu untuk membuat saya bisa rilis. Jadi rilis tension, rilis emosi negatifnya itu. Nah seperti itu. Nah setelah kejadian itu dan saya menangkap anak ini memang selalu mengatakan bahwa dirinya nggak punya kelebihan apa-apa. Padahal gurunya mengidentifikasi anak ini tuh jago fotografi gitu. Pokoknya jelek aja semua tentang dirinya gitu. Nah karena saya melihat indikasinya, karena kepala sekolah sampai nggak bisa tidur, khawatir anak ini akhirnya suicide gitu ya, bunuh diri. Jadi
saya menyarankan segera dibawa ke psikolog klinis waktu itu karena nyawa ya, saya juga khawatir gitu. Anaknya sih pada saat hadir itu masih sadar dengan baik gitu ya, ngobrolnya juga meskipun awalnya malu-malu dan tertutup, tapi setelah itu bisa menyampaikan dengan sangat baik gitu. Jadi prognosanya positif gitu sebenarnya. Jadi masih bisa segera diatasi. Sampai sekarang saya masih memfollow up ke gurunya gitu ya, dan alhamdulillah memang terjadi perkembangan yang lebih baik terhadap Ananda seperti itu. Jadi kalau saya melihat memang kalau dari pendapat ahli kan ini kan self harm ini kan sesuatu yang menyakiti diri yang disengaja gitu ya, karena keadaan yang di luar tadi tekanan, kata Mas Yoga ya, ada tekanan, ada permasalahan kompleks yang dia rasa dia tidak bisa atasi sehingga memilih strategi copingnya itu strategi yang negatif gitu, yang memperburuk keadaan. Kemudian kalau yang saya baca dari pendapat beberapa ahli, memang alasan seorang remaja ini melakukan self harm itu memang beraneka ragam gitu. Yang pertama tadi itu adalah menurut mereka itu adalah salah satu bentuk menolong diri sendiri. Jadi self defense mechanism, tapi caranya aja yang nggak tepat. Karena si anak ini ngerasa turun tensionnya setelah melakukan itu. Apakah dia berniat bunuh diri setelahnya atau tidak, itu belum teridentifikasi gitu ya, belum tertangkap. Tapi memang sebagian besar self harm itu tidak ke arah sana, tetapi kan siapa yang bisa menjamin gitu ya ketika dia menores tangannya terus tidak terjadi dampak yang yang seperti itu gitu. Jadi kalau dari pendapat beberapa ahli, yang pertama alasannya adalah menangani stres atau regulasi perasaan di mana self harm ini bisa melegakan tekanan yang sedang dia alami. Nah, ini yang saya lihat terjadi pada kasus yang saya ceritakan. Kemudian ada juga yang punya alasan adalah bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi mendapatkan atensi gitu ya, mendapatkan perhatian. Nah, ada kemungkinan case yang saya ceritakan itu juga seperti itu karena guru, teman itu kan langsung memberikan banyak atensi gitu ya kepada dia. Sementara dia pada saat bercerita dia sangat merasa kekurangan kasih sayang ketika di rumah, seperti itu. Lalu yang ketiga, self harm ini juga sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri karena pernah melakukan kesalahan. Jadi ada remaja yang melakukan self harm karena ingin menghukum dirinya sendiri. Yang keempat, ada juga alasannya itu adalah bentuk disosiasi atau berusaha melepaskan diri gitu ya dari berbagai hal yang terhubung dengan dirinya gitu. Jadi kayak memberikan efek tertentu seolah-olah dia ingin keluar sementara dari kehidupannya. Seperti itu. Ada juga yang mengelola mencari tahu batasan dirinya, seberapa tahan dia jadi toleransi terhadap rasa sakit. Itu juga ada alasan seperti itu. Bahkan ada yang karena ingin masuk ke dalam sebuah komunitas khusus. Itu mungkin yang Mas Yoga ceritain tadi itu, yang di sebuah sekolah kok rame-rame melakukan itu gitu ya. Bahkan kalau nggak salah Pak Zaim juga sempat ngirim karena ngelihat di TikTok gitu ya, mungkin figurnya yang ada di TikTok ini seorang yang berpengaruh gitu. Jadi si anak ini akhirnya ikutan gitu. Jadi seperti ingin kayak cari status gitu ya barangkali. Nah, jadi memang cukup miris gitu kalau melihat dan menurut saya ya sebagian besar itu karena problem di dalam rumah. Kemudian juga problem pertemanan, jadi di dalam proses pertemanan ya, jadi ada proses bullying tadi, atau juga ada tugas-tugas yang dipersepsi sama remaja ini terlalu berat, namun kelihatannya ada predisposisi khusus gitu, bahwa secara kepribadian sendiri remaja yang melakukan
memilih strategi coping seperti ini adalah remaja yang memang tadi ya punya self worth-nya, harga dirinya yang tidak terlalu kuat seperti itu.